أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan tentang bangsa Yahudi adalah pembicaraan suatu bangsa yang memiliki kebengisan, kerusakan, bangsa pendusta, yaitu bangsa yang Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan mereka keturunan kera dan babi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kera dan babi? Dikarenakan kerusakan yang ada dalam keyakinan mereka. Kita tidak lupa ketika mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yadullahi maghlulatan. Maghlulah. Bahwasanya tangannya Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Tuhannya sendiri oleh bangsa Yahudi dihinakan. Dan kita pun tidak lupa bagaimana percobaan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membunuh. Bahkan pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam satu tempat yang bangsa Yahudi dari suku yang ada di kota Madinah ingin melemparkan gilingan gandum ke atas kepalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun tidak lupa bagaimana perbuatan mereka terhadap meracuni daging kambing yang akan dihidangkan oleh Nabi untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun juga tidak lupa apa yang dilakukan oleh Nabi bin Aqsam terhadap sihirnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah mereka orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Kalian akan benar-benar mendapatkan orang yang memusuhi orang-orang yang beriman, orang yang sangat membenci orang yang beriman adalah Yahudi. Kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang musyrik. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ceritakan tentang bangsa Yahud yang mereka Allah Subhanahu wa taala katakan maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya mereka mengetahui kebenaran, namun mereka menutupi kebenaran tersebut. Allah pun Subhanahu wa taala telah katakan dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun.
Sesungguhnya mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi itulah sifatnya orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran, yang menyamarkan kebenaran. Dan itulah pemisahan dan kerusakan yang mereka lakukan terhadap manusia. Pernah suatu hari Abdullah bin Salam menyatakan keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Salam, bagaimana kalau seandainya pengikutmu Yahud mengetahui kalau engkau telah masuk ke dalam Islam? Abdullah bin Salam pun mengatakan, mereka adalah kaum yang pendusta. Mereka adalah kaum yang pendusta. Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang Yahud, mengatakan kepada bangsa Yahud, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Yahudi mengatakan, anak yang mulia, dari keturunan yang mulia, anak yang baik, dari keturunan yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana menurut Anda kalau seandainya Abdullah bin Salam telah meninggalkan keyahudiannya, masuk ke dalam Islam? Yahudi mengatakan, tidak akan mungkin Abdullah bin Salam menyatakan keimanan kepada Allah. Muncullah Abdullah bin Salam dengan menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiba-tiba Yahudi mengatakan, anak yang buruk, dari keturunan yang buruk, anak yang jelek, dari keturunan yang jelek. Dan inilah orang Yahudi, laknatullah alaihim, laknat Allah atas mereka, karena kerusakan yang mereka lemparkan kepada manusia, khususnya pada kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam suatu kitabnya, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Yahud wa ma khalquhum wa hum qatlatul anbiya qatalu Zakaria wa ibnahu Yahya khalqan katsiran min al-anbiya hatta qatalu fi yawmin sab'ina nabiyyan wa aqamu as-suq di akhir nahari ka'annahum lam yasna'u syai'an. Adapun orang-orang yang setelah generasi Musa alaihissalam, yaitu bangsa Yahud, mereka adalah orang-orang yang telah membunuh para anbiya, mereka yang telah membunuh Zakaria, mereka yang telah membunuh Yahya anaknya putranya Zakaria, dan membunuh manusia yang banyak dari kalangan al-anbiya, sampai mereka membunuh dalam satu hari 70 al-anbiya, 70 para nabi dalam satu harinya, yang kemudian mereka membuat suatu pasar seakan-akan mereka tidak melakukan suatu keburukan sedikit. Inilah Yahudi. Inilah Yahudi yang telah didukungkan oleh Amerika, yang telah membunuh banyak korban dari kaum muslimin di Palestina. Apa yang bisa kita harapkan dari PBB? Apa yang bisa kita harapkan dari Amerika? Mereka mengatakan perdamaian dengan tempat mereka PBB dan seterusnya kedustaan dan kebohongan. Kejadian di Palestina menjadikan kita semua adalah muhasabah diri, menjadikan kita adalah introspeksi diri. Kejayaan Islam, kemenangan Islam tidak akan mungkin tercapaikan meskipun rudal-rudal kita miliki, persenjataan
dengan tanpa sebuah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah kita bagaikan suatu buih yang ada dalam lautan. Kita tidak akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan tanpa adanya tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menapaki sebuah perjuangan di atas manhaj yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan Islam tidak akan muncul dari harokiyun, dari hizbiyun, dari para pergerakan-pergerakan yang ada dalam Islam. Karena kemenangan Islam adalah ketika mereka berjalan di atas sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi, ikhwah? Kembalikan diri kita ke dalam manhaj. Kembalikan diri kita kepada ilmu dakwah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukankah itu yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza tabayatum bil ina wa ahadtum atnabal baqar wa raditum az-zara." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, kalian lebih suka dengan bercocok tanam, lebih suka dengan hewan ternak, akhirnya kalian meninggalkan jihad. Akan Allah berikan kehinaan kepada kalian dan tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama yang awal. Kembali kepada agama yang awal. Bagaimana dalam konteks hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah jalan keluar, memberikan jalan solusi, kembali kepada agama yang awal. Secara mafhumnya ini, secara pemahaman, bukankah kita telah beragama? Tapi pertanyaannya, kenapa kita dikembalikan kepada disuruh kembali kepada agama yang awal, agama yang sesuai dengan manhaj salafun salih? Bukankah diri kita telah beragama? Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dalam hadis itu kok kita disuruh kembali kepada agama yang awal? Maksudnya adalah untuk kita kembali kepada pemahaman salafun salih. Jadi inilah yang harus menyadarkan diri kita, kembali kepada manhaj salaf. Demi Allah, sekecil apapun keimanan dalam diri seorang hamba, tidak akan pernah ridho melihat saudaranya dibantai. Tak mungkin. Siapa yang bisa tidur dalam keadaan nyenyak melihat saudaranya dalam kondisi bersimbah darah, anaknya berteriak meminta tolong, dibantailah sebuah keluarga? Demi Allah, sekecil apapun seorang memiliki keimanan kepada Allah, mereka tidak akan pernah ridho, mereka tidak akan pernah menerima. Tapi kewajiban kami adalah untuk mengingatkan kepada umat, kembalilah kepada ilmu, kembalilah kepada dakwah sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejayaan umat, karena kemenangan umat hanyalah datangnya dengan kembali kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah di perang Uhud telah diberikan satu pelajaran, satu hikmah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Zubair bin Awam untuk tidak turun pada sahabat dari gunung pemanah, bukit pemanah, walaupun kondisinya kaum muslimin dalam keadaan menang. Tapi apa yang terjadi? Mereka meninggalkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan
beliau seperti itu. Sampai beliau pun dikeluarkan dari kota Mekah karena melihat mafsadat yang besar kalau seandainya beliau berada di kota Mekah melawan Quraisy. Akan berapa banyak kaum muslimin yang pada saat itu mati meninggal. Beliau diusir dari kota Mekah. Apa beliau tidak cinta kepada kota Mekah? Apa beliau tidak cinta kepada Mekah Al-Mukarramah? Sampai 5 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menghuni Ka'bah Al-Musyarrafah. Tiba-tiba setelah tahun yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kaum muslimin dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan berkunjung ke kota Mekah untuk sahabat berkunjung ke kota Mekah. Nabi tidak mengatakan hukum tahun ini, tapi akan mendatangi Mekah. Tapi apa yang terjadi di perbatasan Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh pulang kembali. Akhirnya terbentuklah perjanjian Hudaybiyah yang menyimpulkan 3 perjanjian tersebut. Sampai umat Islam pun tidak mengerti kenapa kok bisa menerima 3 perjanjian tersebut. Sampai Umar pun datang ke Abu Bakar, kita ini di atas kebenaran. Kita udah 5 tahun nggak mengunjungi Ka'bah. Mereka mengeluarkan kita dari Ka'bah. Sampai kita mau menjarahi Ka'bah, kita pun tidak boleh dilarang sampai ada perjanjian yang itu mencintai kita. Tapi apa kata Abu Bakar? Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara perjanjian Hudaybiyah tersebut, berapa tahun berikutnya terjadilah penaklukan kota Mekah. Ikhwani, kemaslahatan lebih dikedepankan. Kemaslahatan lebih dikedepankan. Wajib bagi kita membantu dengan segala kemampuan kita. Tetapi di sini kita ingat dalam memandang. Kita dalam memandang itu apakah dimasukkan akal 100 orang Yahudi dan ribuan kaum muslimin juga. Apakah masuk di akal? Sedangkan kita memiliki koalisi fitriyah, mengedepankan kemaslahatan lebih dikedepankan dibandingkan terjadinya mafsadat. Masuklah di akal. Dan itu hampir terjadi di Suriah dan lain. Atas nama cinta tanah air dan lain. 100 orang Yahudi, ribuan orang Muslim sampai beribadah menurut. Apakah tidak mampu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang Quraisy? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cinta terhadap kota Mekah ketika diusir dari kota Mekah? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada diri kita, kemenangan datangnya dari Allah. Kemenangan bukanlah egonya manusia. Kemenangan adalah ketika tunduk kepada Allah dengan segala takdir yang telah ditetapkan. Bukan kalimatnya dari Islam itu sendiri. Al-istislamu lillahi tauhid wal ibtiyal lahu bi'ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menyerahkan diri semuanya kepada Allah dengan tauhid. Menyerahkan diri semuanya kepada Allah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Berlepas diri dari kesyirikan. Tapi kemudian kepada hari ini. Bahkan anak lihat video itu tidak tega ya. Demi Allah tidak tega. Walaupun berhasil mengirimkan berapa ribu budak dari pergerakan-pergerakan yang ada, tetapi
masukkan di akal. Mereka mengirimkan berapa bulan ribuan kaum muslimin sampai rumah sakit itu dibom. Tapi tetap kami yakin apa yang Allah tetapkan kepada saudara-saudara kami pasti ada satu hikmah yang ada. Mereka boleh membuat budaya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebaik-baik membuat budaya. Oleh sebab itulah salafiyun pintar dan cerdas dalam menyikapi hal seperti ini. Tidak membiu, tidak sampai mereka keluar dari apa yang telah dipetunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kami tidak mampu untuk berbicara, bukan karena kami tidak mampu untuk ayunkan pedang dan lainnya, tapi karena untuk benar-benar menghadapi di atas manhaj salafun salih. Tidak seperti orang-orang harokiyun yang mereka hanya bermodalkan semangat, yang mereka hanya mengatakan semangat jihad dan lainnya, tetapi pergerakan mereka kosong dari tuntunan manhaj salaf. Hampir ya ikhwah, kerusakan di negeri Islam disebabkan oleh orang-orang harokiyun, hizbiyun yang mereka dalam pergerakannya tidak dibangun di atas manhaj salaf, tidak dibangun di atas manhaj yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka membuat makar pembunuhan terhadap Syekh Jazul Rahman, apa yang terjadi? Bukan para ulama-ulama kami tidak mampu untuk berbicara, tetapi ulama-ulama kami berjalan di atas manhaj salaf. Buktinya ketika Khattab beberapa waktu lalu ketika menghancurkan Rusia bersama Chechnya, bagaimana turunlah fatwa dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bukan ulama kami adalah ulama haid dan nifas sebagaimana yang mereka kumandangkan para harokiyun dan hizbiyun. Tapi ulama kami adalah mereka berjalan di atas ilmu. Orang-orang harokah ikhwah, berkelompok, berpartai. Mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki semangat, tapi hakikatnya mereka adalah perusak. Mereka yang tak boleh berkumpul jutaan orang. Masalah apa yang bisa diberikan? Tunjukkan kepada kami hari ini, ikhwah. Masalah apa yang mereka berikan kepada umat? Yang dulu kata mereka berjuta-juta orang ada. Yang akhirnya mereka memanfaatkan dengan politik yang ada. Dan itulah mereka. Maka salafiyun, bukan kami tidak mampu, demi Allah ya ikhwan, demi Allah ya ikhwan. Kalau antum melihat juhudnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, juhudnya Syekh Al-Fauzan, dengan mereka hidup bersama para raja dengan kekayaan yang begitu banyak, tapi mereka memilih dengan kehidupan yang sederhana ya ikhwan, sebagai bentuk bagaimana kesungguh-sungguhan mereka di dalam menginginkan umat yang rohani, umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semuanya sudah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajib." Wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, gigitan tiga gigi gerahammu. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hari ini bukan kami ingin mengabulkan, tapi bukan mata apa yang dilakukan oleh Hamas. Bukan kami ingin menghentikan suatu perjuangan, bukan yang dibuat, tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Hamas. Karena
dan Anda melihat ini berapa rudal mengenai berapa orang. Tetapi ketika balasan itu yang diberikan oleh Yahudi, berapa ribu orang yang tewas ini, masukkan di akal ini, masukkan di akal kita. Mereka mengatakan cinta tanah air dan lainnya, tapi masukkan di akal ini, satu darah seorang muslim yang terwujudkan tanpa hak, lebih baik bumi hancur. Lebih baik bumi hancur dibandingkan darah seorang muslim terwujudkan tanpa hak. Tidak ada sebanding yang sedikit pun darahnya seorang muslim dibandingkan bumi dan seisinya. Oleh sebab itulah ulama-ulama salaf mereka tidak memberikan fatwa. Bukan mereka tidak mampu politik tetap kami cinta terhadap saudara kami, tapi kami sangat menyedihkan ketika ikhwan-ikhwan yang mereka hanya dinikahkan di atas semangat, mereka tidak melihat secara qawaid fiqhiyah bagaimana dibangun di atas ilmiah. Sampai kami melihat di suatu video mereka berhujung dengan cinta tanah air. Nabi Muhammad SAW diusir dari Makkah. Diusir dari Makkah. Apa Nabi tidak mampu untuk melawan orang-orang Quraisy? Apa Nabi SAW tidak mampu melawan orang-orang Quraisy dengan pedang-pedang mereka? Tapi Nabi mengajarkan kepada kita sebuah manhaj. Masalah lebih dikedepankan daripada Allah. Apa yang terjadi saat ini? Jadi itulah Yahud, ibu daya mereka. Begitu besar dari zaman ke zaman. Yang oleh sebab itu kita kembali ke diri kepada ilmu. Antum semua kembali kepada ilmu, kepada ilmu, kepada ilmu. Karena yang bisa menghentikan suatu syubhat dan syahwat adalah ilmu. Kembali kepada ilmu, jangan tinggalkan ilmu. Amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemenangan itu sebuah karunia, demi Allah, demi Allah. Kalau setiap kita punya perasaan untuk kembali kepada Isa dan ilmunya dan mengamalkan dua kesadaran ini yang dibangun, dua kesadaran ini yang dibangun, insya Allah kejayaan sama-sama didapatkan. Antum lihat daulah-daulah yang ada, daulah Abbasiyah, daulah Utsmaniyah, daulah Umayyah, daulah-daulah yang ada. Antum lihat kekalahan mereka apa penyebabnya? Antum lihat, antum pelajari kenapa mereka bisa kalah, kenapa mereka bisa kalah dan lainnya. Sampai Muhammad Al-Fatih ketika ingin menaklukkan suatu kota, Al-Fatih yang membuka Konstantinopel. Ketika itu ada suatu semut di jalan ingin dibakar atau ingin dimatikan. Beliau datang dulu ke fatwa ulama, tanyakan dulu ulama bagaimana dengan hal ini. Apakah boleh saya buat seperti itu? Menunjukkan apa ya itu? Kedekatan dengan ilmu. Artinya Saudi Arabia berapa kali Al-Saud itu untuk menyatukan antara Hijaz, disatukan Hijaz dengan jazirah-jazirah Arab sekitar itu sampai 3 atau berapa kali ya itu muncul Abdul Aziz Al-Saud menyambut dengan ulamanya Muhammad bin Abdul Wahab. Secara alim ulamanya Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab dengan mencatat kitab-kitab tauhid akidah disebarkan kepada umat, dakwah kepada umat. Akhirnya Allah berikan kemenangan.
Kalau satu dari Hijaz, kalau satu dari Arab, itu terbentukkan negara Saudi Arabia. Dari mana ini Pak? Ulama dengan umarnya satu. Ulama dan umarnya satu itu. Siapakah ulama di dalam diri Anda? Siapakah diri ulama yang kami bisa kamu dari Anda? Kita apakah kita? Bukan kami ingin mendorong suatu perjuangan. Tapi itulah realita yang ada. Apakah mungkin yang kuat suatu perjuangan hanya dilakukan dengan perasaan yang kayaknya dan kayaknya. Dan kalau terjadi sesuatu kemana mereka akan kembali. Siapa yang menjadi rujukan mereka? Oleh sebab itu, perbuatan kita doakan sebagai banyaknya saudara. Kalau kita memiliki harta infak untuk saudara kita. Ketiga, ayo kembali kepada ilmu ikhwah, sadarkan diri kita kepada ilmu dan amal. Aku jangan mengatakan kasihan dan lainnya, tetapi kita sendiri merusak. Mana semangat kita dalam ilmu? Mana semangat kita dalam amal? Kita hanya mengatakan kasihan, tetapi dalam ilmu kita lemah. Dalam pengamalan ilmu kita kendor. Lihatlah diri kita ya ikhwah. Mengatakan kasihan dan lainnya, tetapi kita terbuai dengan kehidupan dunia. Berapa banyak ilmu dalam babak ilmu kita tidak pelajari, sampai kita berada dalam kebodohan dalam agama. Akhirnya kita dalam agama hanya mengikuti perasaan. Kita menghukumi sesuatu berdasarkan dengan perasaan. Ikhwah, bukan dibenarkan dengan ilmu dan amal. Oleh sebab itulah dikatakan anta alaihi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang memberikan nikmat ya Allah. Jalannya siapa? Para al-anbiya. Jalannya siapa? Para sahabat. Bagaimana jalan mereka? Ilmu amal. Mereka belajar 10 ayat, tidak akan berpindah kepada ayat yang lainnya sebelum mereka mengamalkan itu semua. Coba di kita. Jangan masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah kita terperosok. Kalau kita ingin mengatakan mereka yang mengatakan dia dan neneknya, mereka banyak terjerumus dalam keputusan kepada kiai, abai dan lainnya. Doa-doa kita akan terkabulkan di ikhwah. Terperosok dalam syirik kecil dan syirik besar. Ya ikhwah, sekelas Umar bin Khattab ketika menggantikan Khalid bin Walid ketika menyerang Syam, gara-gara para prajuritnya itu telah tawakalnya kepada Khalid, tidak akan terkalahkan kami selama ada Khalid bin Walid yang kemudian diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atau sahabat yang lain. Cuma gara-gara apa ikhwah? Banyaknya prajurit tawakannya lagi kepada Khalid bin Walid kepada Allah. Tidak disambung, tak peduli. Mau dia menghadapi Persia, mau menghadapi Romawi, tak peduli umat. Kenapa? Karena akidah kaum muslimin itu lebih penting diselamatkan dibandingkan kemenangan dari peperangan. Nah, kita kembali pada hari ini. Sampai Anda mendapatkan suatu video Ustaz Badrul Salam berdialog dengan jamaahnya. Ustaz Antum itu cuma gini doang. Yang bantah Ustaz Badrul Salam, Masya Allah, kami ini sedang berjuang untuk mengingatkan umat itu dari bahaya syirik.
ini sebetulnya penyakit yang besar yang dialami oleh umat. Sampai bagaimana Ustaz Yazid ketika waktu itu dikejar-kejar sampai masuk ke dalam hutan, sampai Al-Walid Al-Ustaz Al-Walid Al-Rabi bin Gufran mau dihancurkan pondoknya. Bagaimana Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad beliau ceritakan bahwasanya dalam pengajian beliau kebanyakan adalah cinta dan lainnya. Sampai bagaimana para pejuang-pejuang dakwah yang menyadarkan tauhid, menyadarkan sunnah, mereka dikucilkan, mereka dihinakan sampai di Lombok ketika tahun 2005 atau kenapa dibakar pondoknya. Ikhwah gimana? Antum lihat saat ini rumahnya Ustaz Yazid seperti apa ya? Antum lihat rumahnya Ustaz Al-Rafi bin Gufran, kecil ya ikhwah, kecil rumah mereka. Sampai berapa ribu itu ingin menghancurkan atau fokus. Dan inilah ya ikhwah yang ingin disadarkan kepada umat, mengingatkan umat dari tauhid. Inilah ya ikhwah. Masya Allah, kalau seandainya mereka kembali kepada tauhid, bukan Allah telah katakan, alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini ya ikhwah. Apabila mereka tidak mencampur adukan kesyirikan dengan tauhid, tidak dicampurkan mereka. Allah mengatakan apa? Ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini janji Allah dalam tafsirnya bagaimana? Fid dunya wal akhirah. Ini dari akhirat. Coba ya. Harus akan Rabi bin Gufran pernah menceritakan sebuah kisah Ibnu Taimiyah dengan suku Tatar. Kalau tahu suku Tatar yang telah banyak terus membuat kerusakan di Irak. Ketika belajar kitabnya Ibnu Taimiyah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, orang Tatar pada mabuk minuman keras. Tapi Ibnu Taimiyah itu tidak nasihat. Kalau ini itu kalau mungkin imam kenapa kau tak diberi kesulitan dengan mampu? Apa kata Ibnu Taimiyah? Biarkan dia di atas kemampuan. Karena kalau dia tidak mampu akan membunuh memperkosa kaum muslimin. Saya berpikir orang alim bilang itulah cara berpikir. Nasihat akhirnya dari nasihat yang boleh tidak oleh Imam, biarkan dia mampu. Kenapa? Kalau seandainya dia sadar akan berapa banyak gara-gara kaum muslimin dan wanita-wanita diperkosa. Kalau kita tidak mencari masalah dari kita, maka lihat seperti Suriah. Aku lihat dari Suriah. Sampai anak kecil disuruh apa? Bacanya kalimatnya Allah itu nggak bisa baca ya. Nggak bisa baca. Kita paham kalau misalnya bahasa Al-Asr, kita tahu. Tapi aku lihat efek kemana? Oleh sebab itu ya, jangan anda biasakan dia itu dengan pandangan you. Sampai harus jadi kita pergerakan bertanding kita mana ya ikhwan? Mana? Mereka orang pergerakan yang dulu atas nama reformasi mana? Sampai hari ini mana kemaslahatan? Mana kebaikan? Bahkan kebebasan itu kebablasan ya ikhwan. Buktinya apa yang terjadi pada hari ini? Mereka orang-orang awam mengarahkan mengatakan bla 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 dan seterusnya. Mana atas itu semua yang mereka katakan? Mereka hanya haus dengan kehausan dengan kekuasaan. Itu mereka. Kelaparan terhadap kekuasaan.
sehingga mereka tidak memandang kemaslahatan lebih dikedepankan. Itulah cara berpikir yang harus dihukum. Oleh sebab itu, manhaj lebih diselamatkan. Bagaimana caranya? Datangi majelis ilmu, pelajari lagi itu Islam, amalkan itu Islam. Kita akan melihat kebenaran itu. Wah, hari dalam hari hakko, warzuqna tibaha, wa adnal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, melihatlah mana yang benar dan berikan kepada kami rezeki untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami keburukan yang segala keburukan dan berikan kepada kami untuk meninggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa berada di atas manhaj yang hak ini. Jadi informasi insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan buat pembahasan taufik dan pembahasan al-wajib kita lanjutkan dari fikih yang telah nanti berulang. Insya Allah mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.